Aku spill deh ya. Oke, pada suatu hari Minggu yang cerah, terjadilah pernikahan antara anak laki-laki Pak Kades dengan anak perempuan Pak Camat. Singkat cerita, hari pun berlalu dan malam pun tiba. Malam yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pasangan halal di seluruh dunia. Dan pada malam inilah terjadi pertemuan antara nutfah ovum dan nutfah sperma. ये कुड़ियाँ नशे दिया कुड़ियाँ ये मुंडे गली के गुंडे ये कुड़ियाँ नशे दिया कुड़ियाँ ये मुंडे गली के गुंडे नशे दिया कुड़ियाँ गली के गुंडे मेहंदी लगा के रखना. Eits, tapi sebelum itu, yuk kita intip sedikit gimana sih proses pembentukan dari masing-masing nutfah tersebut. Selamat menyaksikan. Proses pembentukan nutfah sperma disebut dengan spermatogenesis. Terjadi di dalam tubulus miniferus dan berlangsung secara bertahap. Tubulus miniferus merupakan saluran panjang yang berkelok-kelok yang terdapat di dalam testis. Proses spermatogenesis berawal dari sel induk nutfah sperma atau spermatogonium. Hai, aku spermatogonium. Aku merupakan sel induk yang bersifat diploid atau 2M. Aku terletak di dekat membrana basalis. Spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Hai, aku adalah spermatosit primer. Aku merupakan hasil pembelahan mitosis dari spermatogonium dan ukuranku ini lebih besar dari sel spermatogenik lainnya. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk spermatosit sekunder. Halo, aku adalah spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder merupakan tahap meiosis dari spermatosit primer. Spermatosit sekunder akan membelah dan menghasilkan spermatid. Halo, saya spermatid. Spermatid adalah tahap perkembangan sel sperma pada proses spermatogenesis. Spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel nutfah sperma atau nutfah spermatozoa yang matang. Kami adalah spermatid. Kami berkembang menjadi spermatozoa. Spermatozoa adalah hasil produksi dari testis yang terdiri dari beberapa sel germinal yang sudah matang. Spermatozoa terdiri dari bagian kepala, bagian tengah, dan ekor. Spermatozoa mempunyai 2 jenis, yaitu spermatozoa yang mengandung kromosom X dan spermatozoa yang mengandung kromosom Y. Akhirnya, inilah proses nutfah spermatogenesis yang menghasilkan 4 nutfah spermatozoa. Akhirnya, kami menjadi nutfah sperma yang nantinya akan membuahi nutfah ovum. Hal tersebut tercantum dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 37 hingga 40 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faj'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, bukankah dia dulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, lalu menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan
Demikianlah proses singkat dari pembentukan nutfah sperma. Berikutnya dilanjutkan dengan proses pembentukan nutfah ovum. Oogenesis merupakan gametogenesis pada betina atau individu betina. Pembentukan oogenesis dimulai dari sel primordial yang bersifat diploid pada epitel germinal ovarium yang berdiferensiasi menjadi ovum stem cell yang disebut dengan oogonium. Halo, aku oogonium. Oogonium merupakan sel dalam ovarium yang mengalami mitosis berulang kali dan membentuk oosit. Oogonium kemudian membelah. Terjadi sinapsis dan duplikasi kromosom. Selanjutnya akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan oosit primer atau oosit 1 yang memiliki kromosom diploid atau 2N. Halo guys, nama aku oosit primer. Oosit primer merupakan sel diploid yang memiliki materi genetik yang identik dengan oogonium. Oosit primer dikenal sebagai calon ovum yang dibawa sejak lahir. Nantinya oosit primer akan membelah menjadi oosit sekunder dan juga badan polar. Oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga terbentuk dua sel dengan ukuran yang sangat berbeda atau kontras. Sel besar yang mengandung hampir seluruh sitoplasma dan kuning telur sel ini disebut dengan oosit sekunder. Halo, aku oosit sekunder. Oosit sekunder merupakan oosit yang dihasilkan dari meiosis 1 yang membentuk ootit dan badan polar 2. Halo, aku ootit. Ootit merupakan sel haploid yang dihasilkan dari pembelahan meiosis dari oosit sekunder. Halo, aku adalah Dula. Aku merupakan pembelahan dari oosit sekunder melalui proses pembelahan meiosis. Badan kutub 1 juga membelah secara meiosis membentuk dua sel badan kutub. Hai, aku adalah badan polar 1. Badan polar 1 adalah produk sampingan dari pembelahan meiosis dari oosit primer. Aku menghasilkan badan polar 3 dan badan polar 4. Halo, aku badan polar 3. Halo, aku badan polar 4. Jadi, ada 4 badan kutub yang ukurannya kecil, kemudian sel akan hancur. Kemudian, yang dapat berkembang hanya ootid yang mengalami proses pertumbuhan dan pematangan menjadi ovum atau sel telur fungsional. Fenomena ini telah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mujrimina fi dhalalin wa subur. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Demikianlah proses oogenesis. Selanjutnya, nutfah ovum dan nutfah sperma yang telah terbentuk akan mengalami fertilisasi menjadi nutfah amsaj atau zigot. Proses fertilisasi dimulai dengan matangnya nutfah ovum, yaitu sel kelamin perempuan. Halo, kenalin, aku merupakan nutfah ovum. Nutfah ovum merupakan sel reproduksi yang dihasilkan di sel indung telur, tempat penyimpanan bahan nutrisi bagi embrio yang berhasil tumbuh setelah dibuahi oleh sel sperma. Nutfah ovum membawa hormon luteinizin yang berfungsi sebagai penarik sel sperma dan membawa kromosom X. Halo, kami adalah tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan saluran yang menghubungkan antara ovarium dan uterus. Panjangnya sekitar 10 hingga 13 cm. Halo, aku adalah Fimbrie. Fimbrie berfungsi untuk menangkap sel telur dan dilepaskan dari ovarium. Setelah mengalami ovulasi, nutfah ovum keluar dari ovarium dan ditangkap oleh Fimbrie. Setelah nutfah ovum ditangkap oleh Fimbrie, kemudian didorong oleh Fimbrie ke tuba fallopi. Nutfah ovum berada di tuba fallopi hingga 12 jam. Jika selama waktu tersebut tidak dibuahi oleh nutfah sperma, maka akan mati dan dikeluarkan bersamaan dengan darah menstruasi. Akan tetapi, di sisi lain, aku nutfah sperma. sekitar ratusan juta nutfah sperma masuk ke dalam liang reproduksi. Aku jumlahnya banyak sekali.
Di sini aku akan berjuang untuk membuahi ovum yang berada di sana. Selama perjalanan, saya membawa materi genetik yang bernama kromosom Y. Nutfah sperma berenang melalui cairan serviks yang encer untuk memudahkan perjalanan. Nutfah sperma terus berenang melewati vagina, meskipun jutaan akan mati pada saat mencoba melewati lender serviks. Terkadang juga, sel-sel pada sistem kekebalan wanita menganggap nutfah sperma sebagai benda asing dan menghancurkannya. Kini, sebagian nutfah sperma menuju ke saluran tuba yang kosong, sementara sebagian lainnya berenang menuju tuba falopi berisi sel nutfah ovum yang belum dibuahi. Dari sekitar 400 nutfah sperma yang akan berhasil mencapai ovum, hanya satu saja yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuahinya. Setelah melakukan perjalanan berbahaya dan tantangan yang luar biasa, akhirnya satu nutfah sperma menempel pada membran nutfah ovum. Kejadian tersebut telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Insan ayat 2, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari segala jasmani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat. Sekali nutfah sperma bersatu dengan nutfah ovum, maka akan segera melepaskan bahan genetiknya yang semula tersimpan dalam kepalanya. Kemudian, nutfah ovum akan membangun dinding tebal agar nutfah sperma lain tidak melakukan fertilisasi. Setelah terfertilisasi, nutfah telah berubah menjadi nutfah amsyaj yang berarti zigot. Proses fertilisasi atau pembentukan nutfah amsyaj ini tertuang dalam Quran Surat Fatir ayat 11, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yanqusu min umrihi illa fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya, dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Penasaran nih sama selanjutnya? Demikianlah proses pembentukan nutfah amsyaj, karena setelahnya nutfah amsyaj akan berkembang menjadi alaqah. Nantikan biodrama kelompok berikutnya setelah ini. Sekian biodrama dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.